menguak misteri tentang Mojopahit. Sedulur-sedulurku, Mojopahit merupakan imperium yang pernah berdiri di tanah Nusantara. Pada masa kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, wilayah kekuasaan Mojopahit konon mencapai Tumasik, Singapura, Melayu, Malaysia, dan Siam, Thailand. Sebuah bukti yang menunjukkan Mojopahit adalah negara adikuasa yang pernah ada di Asia Tenggara. Selain daerah kekuasaan Mojopahit yang begitu luas, kedikdayaan Mojopahit juga ditunjukkan melalui kemegahan istana kerajaan. Di dalam kitab Negara Kertagama Gubahanpu Prapanca disebutkan bahwa bangunan keraton Mojopahit dikelilingi tembok bata tebal dan tinggi berwarna merah. Di dalam kompleks keraton berdiri kediaman raja, tempat peribadatan, kediaman para pejabat pemerintahan, rumah bagi para abdi dalam kerajaan, pendopo tempat pertemuan raja dengan para bawahannya, serta bangunan yang dikhususkan bagi pujangga kerajaan. Dan lebih lanjut, Empu Prapanca menggambarkan bahwa keraton Mojopahit bak istana di negeri kayangan karena saking indahnya. Bangunannya bertingkat dengan tiang kuat, dipenuhi dengan berbagai ukiran indah serta berwarna-warni. Di dalam kompleks keraton terdapat taman yang begitu luas dan indah, dipenuhi oleh bunga tanjung, cempaka, kesara, wungu, dan aneka bunga yang lainnya. Tersebutlah Mahuan, Sekretaris Laksamana Cheng Ho, secara lebih detail menjelaskan bahwa Mojopahit memiliki keraton yang besar, megah, dan mewah. Lantainya dari kayu dengan ditutupi anyaman tikar tetumbuhan. Bahkan disebutkan tembok dan tangga keraton Mojopahit pada saat itu dilapisi dengan emas yang menunjukkan bahwa kerajaan berlimpah kekayaan. Akan tetapi, di manakah keraton itu berada? Di mana jejaknya saat ini? Para arkeolog sepakat keraton Mojopahit terletak di ibu kota kerajaan. Untuk lokasi ibu kota Mojopahit terdapat dua pendapat. Hampir seluruh arkeolog menyetujui jika ibu kota Mojopahit terletak di Trowulan Mojokerto. Hal ini didukung oleh berbagai penemuan peninggalan Mojopahit yang ditemukan di situs Trowulan serta kabar dari kitab Negara Kertagama. Namun, sejumlah kecil arkeolog berpendapat lain bahwasanya ibu kota Mojopahit terletak di Kedaton, Jombang. Hal ini didasarkan pada asal kata Kedaton yang berarti keraton serta diperkuat dengan peninggalan candi yang ditemukan di Kedaton. Kemudian muncullah pertanyaan, mengapa istana Mojopahit hingga hari ini hilang tidak berbekas seperti ditelan bumi? Ada beberapa pendapat mengenai hilangnya keraton Mojopahit. Yang pertama, bahan bangunan keraton yang terbuat dari bahan-bahan organik, sehingga menyebabkan bangunan keraton mengalami proses pelapuan dan tidak bisa bertahan hingga ratusan tahun, seperti candi yang terbuat dari batu alam yang masih bisa kita jumpai hingga hari ini. Lalu pendapat yang kedua, bangunan keraton hilang karena adanya bencana alam. Pendapat ini menyebutkan bahwa bangunan keraton bisa jadi terkubur oleh abu letusan Gunung Merapi, mengingat di kawasan Jawa Timur terdapat banyak gunung aktif. Dan selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa keraton Mojopahit hilang dikarenakan terkubur lumpur yang berasal dari sungai tempat lahar gunung berapi melintas. Dan pendapat ini cukup masuk akal, mengingat letak keraton Mojopahit yang diperkirakan berlokasi dekat dengan Sungai Brantas. Ketiga, adanya konflik internal dan serangan dari kerajaan lain. Dalam babat Tanah Jawa disebutkan bahwa sekitar tahun 1400-an, Demak Bintoro yang kala itu dipimpin oleh Raden Patah
putra Prabu Brawijaya kelima, menyerang Mojopahit dan menghancurkan ibu kota kerajaan Mojopahit, termasuk Keraton Mojopahit. Akan tetapi pendapat tersebut dibantah oleh beberapa ahli yang menyebutkan bahwa babat tanah Jawa merupakan produk kolonial Belanda yang bertujuan untuk mengadu domba kaum Islam dengan kaum Hindu-Buddha. Lalu yang keempat, kehancuran Mojopahit disebabkan oleh serangan militer dari wilayah Kediri yang dipimpin oleh Girindrawardhana. Serangan ini berlangsung beberapa saat lamanya dan dimenangkan oleh pihak Kediri, membuat Girindrawardhana menjadi penguasa Mojopahit. Hal ini kemudian memicu Demak menyerang Mojopahit dengan motif menumbangkan Girindrawardhana karena sosok ini dianggap bukan pemimpin sah kerajaan Mojopahit karena bukan keturunan Wangsa Rajasa. Selain serangan dari pihak luar, kondisi internal Mojopahit sudah kacau balau, terutama sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Korupsi merajalela, perebutan pengaruh dan kekuasaan terjadi antar kerabat kerajaan. Lalu kondisi kerajaan yang sudah lemah menyebabkan Keraton Mojopahit jadi salah satu sasaran perusakan, pemberontakan dan penyerangan dari kerajaan lain. Lalu yang kelima, penjarahan ilegal pada masa penjajahan. Dalam sebuah catatan laporan Belanda disebutkan, pada sekitar 1800-an, wilayah Trowulan kehilangan sekitar 5 juta kubik tanah sebagai akibat dari penggalian ilegal yang dilakukan oleh para pemburu peninggalan kerajaan Mojopahit. Disinyalir banyak sekali peninggalan Mojopahit yang dicuri pada saat itu. Lalu pendapat yang keenam adalah Keraton Mojopahit Moksa. Pendapat ini mungkin tidak didasarkan pada alasan yang ilmiah. Akan tetapi dalam ilmu sejarah khususnya di Indonesia, jika suatu kejadian belum juga ditemukan penyebabnya, bisa jadi hal tersebut disebabkan faktor X, yaitu hal gaib yang berada di luar jangkauan indera manusia. Beberapa orang berpendapat Keraton Mojopahit sengaja dimoksa dan dihilangkan oleh makhluk gaib dengan tujuan kelestarian keraton tetap berjalan di alam yang lain dan terlindung dari tangan-tangan jahil para penguasa. Lalu ada pula misteri, mengapa Sunda tidak pernah menjadi bagian dari Mojopahit? Hampir seluruh kerajaan di Nusantara dari ujung barat Pulau Sumatera hingga Pulau Seram di ujung timur sudah tunduk dan mengakui kebesaran Wilwotekto. Periode gemilang ini terjadi pada masa Prabu Hayam Wuruk berkuasa. Gajah Mada selaku Mahapatih yang bertekad pantang memakan lezatnya buah palapa sebelum bisa menyatukan seluruh Nusantara di bawah panji merah putih Mojopahit mulai bisa bernapas lega. Namun ada perkara yang masih mengganjal di benaknya. Masih ada satu kerajaan besar yang belum mau tunduk kepada Mojopahit, padahal kerajaan itu berdiri di tanah yang sama dengan Mojopahit, sama-sama berada di atas tanah Jawa, yakni Kerajaan Sunda yang berada di Jawa bagian barat, membuat Gajah Mada ditimpa kegalauan yang teramat besar. Gajah Mada bimbang bukan main. Sebagai seorang kesatria, pantang baginya untuk mengingkari janjinya, apalagi saat mengucapkan sumpah tersebut disaksikan langsung oleh Pandita Raja Putri Tribuana Tunggadewi, Raja Majapahit terdahulu. Akan tetapi di sisi lain, Gajah Mada merasa sungkan jika ia harus menyerang kerajaan Sunda. Tidak ada alasan baginya untuk berhak menyerang kerajaan tersebut. Negara tersebut aman tentram, tidak terjadi permasalahan antara penguasa dengan rakyatnya. Toh hubungan antara Sunda dengan Mojopahit sebenarnya juga baik-baik saja. Hanya saja Sunda belum mau tunduk kepada Mojopahit, itu saja permasalahannya. Kesungkanan Gajah Mada untuk menyerang Sunda semakin bertambah dengan kenyataan bahwa sebenarnya antara Sunda dan Mojopahit masih memiliki ikatan darah. Hal ini merujuk kepada pernyataan dalam prasasti Raja Sri Jaya Bupati yang dibuat pada abad 11 Masehi. Prasasti berbahasa Jawa kuno tersebut berada di wilayah Sukabumi. Adapun nama raja yang termaktub bergelar Jaya Bupati Hajiri Sunda. Gelar ini mirip dengan gelar Raja Airlangga dari Kadiri yang berkuasa sekitar abad 11 Masehi. Dan sejatinya Raja-Raja Sunda merupakan keturunan Airlangga
yang juga menurunkan penguasa kerajaan-kerajaan baru di Jawa Timur. Sunda merupakan salah satu peradaban tertua di Nusantara dengan berdirinya Kerajaan Tarumanegara, kerajaan bercorak Hindu pertama di Pulau Jawa. Sunda juga pernah berada di bawah kekuasaan Sanjaya, raja pertama Mataram kuno yang merupakan penyebar agama Hindu Trimurti pertama di tanah Jawa, sekaligus nenek moyang raja-raja di Jawa. Di Mojopahit, agama Hindu Trimurti juga dianut oleh sebagian besar masyarakatnya, maka pantang bagi Mojopahit untuk menyerang daerah bekas kekuasaan Sanjaya dan wajib bagi mereka untuk menghormati tanah tersebut. Dan ketika Prabu Hayam Wuruk berniat untuk mempersunting putri Sunda bernama Dyah Pitaloka, dan akhirnya rombongan anggota kerajaan Sunda bertandang ke Mojopahit untuk mengantarkan sang putri, kesempatan ini tidak dibuang begitu saja oleh Gajah Mada. Dan di tragedi ini sebenarnya terjadi perbedaan interpretasi politik antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Niat Hayam Wuruk untuk menikahi Dyah Pitaloka memang murni didasari atas nama cinta tanpa embel-embel tendensi politik, sedangkan Gajah Mada menganggap ini sebagai kesempatan untuk membuat Sunda mengakui dan tunduk kepada Mojopahit. Ia ingin segera melunasi sumpahnya yang belum sempurna terbayar. Hanya Sunda satu-satunya negara yang namanya ada dalam sumpahnya, namun belum kunjung juga berhasil ia taklukkan. Akhirnya ia mendatangi rombongan Sunda di tenda perkemahan mereka. Gajah Mada meminta agar kerajaan Sunda menyerahkan Dyah Pitaloka kepada Mojopahit sebagai tanda pernyataan tunduk mereka. Tentu saja Raja Sunda menolak untuk melakukan hal tersebut, karena tujuan mereka mendatangi Mojopahit bukan untuk menyerahkan diri mereka, melainkan untuk menerima tawaran baik Prabu Hayam Wuruk yang ingin mempersunting putrinya dan semakin memperkuat hubungan baik antar kedua negara. Lalu keduanya sama-sama bersikeras pada keyakinannya masing-masing. Jalan pun buntu sehingga meletuslah tragedi Perang Bubat. Seluruh rombongan kerajaan Sunda bertekad akan berjuang habis-habisan demi mempertahankan kehormatan negara mereka, meskipun jumlah dari mereka sangat minim dan tanpa persiapan apapun untuk menghadapi peperangan. Kekuatan kedua kerajaan tersebut sangat timpang. Kemenangan pun berada di pihak Gajah Mada. Seluruh rombongan dari kerajaan Sunda tewas kecuali Dyah Pitaloka. Melihat sang ayah dan seluruh kerabatnya mati demi mempertahankan kehormatan, ia pun bertekad untuk melakukan hal yang serupa. Ia memilih mati bunuh diri demi mempertahankan harkat martabat negara dan ayahandanya. Dan pada akhirnya Sunda memang tidak pernah menjadi milik Mojopahit. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sagung dumadi.